Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cerita channel vlog. Dan pada video kali ini saya mau membagikan kisah saya atau cerita saya bagaimana saya bisa kerja di Korea Selatan ini. Jadi awal kisah yaitu pada tahun 2017 saya mengikuti ujian bahasa Korea, yaitu ujian skill pertama ujian tulis dan ujian skill. Alhamdulillahnya saya sudah lulus mengikuti kedua ujian itu. Jadi tinggal sending data agar dikontrak oleh perusahaan Korea. Dan pada saat dikontrak itu saya nunggunya itu sekitar 1 tahun lah itu saya tunggunya. Kemudian setelah dapat kontrak itu saya mengikuti pelatihan di Jakarta, tepatnya di daerah Ciracas. Dan di tempat pelatihan itu saya melakukan medical check up. Nah, inilah poin terpenting kalau ingin kerja di Korea Selatan, yaitu harus menjaga kesehatan. Karena apa? Walaupun kita lulus ujian bahasa Korea dengan nilai sempurna, yaitu 100-100, tapi pada saat dilakukan medical check up tidak sesuai dengan kriteria kesehatan dari Korea Selatan, itu bisa batal. Contohnya, tidak boleh ada penyakit hepatitis, sipilis, dan penyakit dalam lainnya seperti sesak dan penyakit kelamin sipilis, itu nggak boleh. Jadi sebelum kerja di Korea Selatan, saran saya kepada teman-teman kan harus sekolah bahasa. Jadi sebelum melakukan sekolah bahasa Korea, sebaiknya medical check up dulu untuk mengecek kesehatan agar tidak rugi di tengah jalan. Oke, lanjut. Jadi saat saya sudah melakukan medical check up itu, saya nunggu 1 bulan dan kemudian saya terbang ke Korea Selatan, tepatnya pertengahan Oktober tahun 2018. Nah, pada saat saya awal tiba di Korea ini, itu tepat pada musim gugur dan suhunya 10 derajat. Jadi pada saat mendarat di Bandara Incheon, dijemput oleh bus menuju ke tempat penampungan di daerah Ansong. Nah, itu pada saat di luar ruangan kaget lah, dingin gitu. Jadi pada saat pertama tiba di Korea Selatan itu nggak langsung kita menuju pabrik atau tempat kerja kita, tidak, tetapi kita harus menuju ke tempat penampungan dulu selama 3 hari, yang mana di tempat penampungan itu kita akan diberi pengenalan mengenai peraturan kerja di Korea Selatan, hukum kerja di Korea Selatan, etos kerja di Korea Selatan, dan hal apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan selama tinggal di Korea Selatan. Jadi di situ kita akan diberikan pengenalan agar kita tidak sembrono lah dalam bekerja di Korea Selatan ini, karena kerja di Korea Selatan untuk sektor manufaktur itu kan program G2G, bukan PT. Jadi kita kerja di pabrik di Korea Selatan itu dengan teman-teman berbagai negara. Seperti halnya pabrik saya itu kan ada yang dari Filipina, ada yang dari Myanmar, ada yang dari Pakistan. Jadi penggunaan bahasa Korea itu perlu. Ya, walaupun pertama kali datang itu nggak sempurna, ya biasalah, namanya juga adaptasi, karena bahasa buku yang kita pelajari dengan kehidupan nyata di Korea Selatan itu sedikit berbeda. Ya, perbedaannya sekitar 30% lah gitu. Jadi pada saat saya tiba di pabrik saya ini, yaitu ini pabrik kayu, itu saya nggak ngerti apa-apa masih. Bahasanya juga nggak plegak-pleguk. Kemudian penggunaan alat juga nggak ngerti. Namun seiring dengan proses dan juga diajari oleh senior, ya alhamdulillah akhirnya bisa gitu. Namun perlu diketahui teman-teman, kalau ingin kerja di Korea Selatan,
Itu jangan bayangin gajinya yang enak-enak dulu, itu jangan. Karena kalau bayangin yang enak-enak, nanti pada saat tiba di sini mendapatkan tekanan kerja, harus kerja cepat-cepat, kaget nanti. Terus perasaannya nggak senang gitu, jangan. Jadi saran saya sebelum kerja di Korea Selatan itu persiapkan dulu mental bahwasanya saya di sana niat kerja, saya di sana siap kerja keras gitu. Jadi pada saat tiba di sini itu nggak kaget. Karena apa? Etos kerja di Korea Selatan itu pali-pali, artinya apa? Cepat-cepat. Saya cerita demikian itu berdasarkan pengalaman pribadi, yang mana nanti kepada teman-teman khususnya yang ingin kerja ke Korea Selatan, apa yang saya ceritakan ini bisa dijadikan pemasukan, referensi, atau informasi tambahan. Kemudian pada saat kerja di Korea Selatan itu kita harus melaksanakan atau melakukan kegiatan produksi itu memang harus cepat-cepat karena kita dikejar oleh waktu. Namun juga perlu diperhatikan, dan ini adalah hal penting, kerja di pabrik Korea itu mayoritas kita menggunakan alat, yang mana alat itu otomatis, yaitu menggunakan tenaga angin seperti video yang sudah saya buat sebelumnya. Itu adalah kita harus hati-hati, penuh konsentrasi, tidak boleh ngelamun karena kita berhadapan dengan mesin. Kerja di sini, itu misalnya kita menancapkan paku, itu nggak pakai palu tapi melainkan menggunakan paku tembak. Kemudian untuk menghaluskan kayu, kita nggak pakai amplas tapi pakai mesin penghalus. Jadi hati-hati dalam bekerja. Sebelum bekerja juga harus berdoa agar selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja di Korea itu enak karena gajinya alhamdulillah. Namun nggak enaknya adalah yaitu tadi, kerjanya di bawah tekanan, kemudian harus cepat-cepat, dan juga pada saat kita menghadapi musim dingin, wah itu saat mendapatkan musim dingin itu enak dipandang tapi nggak nyaman rasanya. Karena apa? Pada saat kerja di luar, seperti kita ngambil kayu, misalnya saya ngambil kayu gitu kan harus keluar ruangan kan, ini tangan ini wis beku rasanya, nggak nyaman blas. Bekunya seperti kita memegang es batu, itu wis nggak enaknya. Jadi kendalanya kalau kerja di Korea Selatan itu saat di musim dingin atau musim salju. Hal ini pun terjadi pada bulan November sampai awal Maret. Oke, jadi itu saja dulu teman-teman cerita saya bagaimana rasanya kerja di Korea Selatan dari awal. Karena saya di sini sekarang sudah 5 tahun setengah atau 5,5 tahun. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menjadikan informasi dan gambaran bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.